barang bukti, yang mana barang bukti sudah dimusnahkan dan sudah ada perintah dari kejaksaan untuk memusnahkan berapa bulan yang lalu, tetapi tetap dimunculkan. Satu, kedua, ini menarik. Jadi barang bukti yang sekarang diperiksa berupa HP, laptop dan sebagainya, itu barang bukti yang disita setelah tersangka. Nah, kemudian pertanyaan kamu, barang bukti apa yang digunakan mentersangkakan yang bersangkutan? Jadi orangnya ditangkap tersangka, barang buktinya disita, barang buktinya diperiksa. Jadi seperti kalau pembunuhan ada pisau yang dipakai membunuh, itu tidak diperiksa, tapi begitu diperiksa rumahnya ada pisau dapurnya yang diperiksa. Jadi bukan barang bukti yang digunakan mentersangkakan. Nah, inilah salah satu Allah membuka semuanya step by step, bukan oleh Allah. Ya kan, maka manusia ini pasti terkalahkan oleh manusia. Oleh sebab itu kami yakin, seyakin-yakinnya, dan insya Allah hakim bertindak bijaksana dan sesuai dengan keyakinannya. Terima kasih. Pertanyaan Bang, Boleh. pertanyaan terkait dengan flash disk yang dihadirkan itu, yang merupakan sudah diputus dan sudah dieksekusi melalui putusan Siswanto. Apakah bagaimana kedudukan hukumnya itu, barang bukti itu? Kemudian bagaimana sikap pengacara? Flash disk itu merupakan surel. Tahu surel nggak? Surat elektronik. Berarti pemalsuan surat. Jelas ini pidana. Kami akan laporkan sesuai dengan pasal 263 KUHP bahwa jaksa menggunakan memalsukan barang bukti berupa surat elektronik tersebut. Kami tidak tanggal diam, kami akan laporkan JPU. Dan kalau memang itu sudah ranah pengadilan dan ingkrah, itu ranah hakim. Seandainya itu flash itu ada, itu harus disita dari hakim. Berarti ada berita acara penyitaan dari hakim, karena sudah wewenang hakim memiliki flash disk tersebut secara wewenang. Ada pertanyaan lain? Enggak? Ada Bang, tadi sempat ada salah satu dari keterangan ahli itu soal khilafah dijadikan sebagai barang bukti Sampai detik ini, ya kan, khilafah itu adalah pemahaman subjektif dari beberapa orang. Khilafah itu bukan ideologi. Selama ini selalu dibenturkan dengan Pancasila. Tidak ada hubungan, nggak nyambung. Khilafah itu sistem pemerintahan seperti kerajaan, republik, khilafah dan sebagainya. Kalau seandainya rakyat Indonesia melalui DPR mau negara ini khilafah. Tapi ada proses untuk ke sana. Jadi tidak ada. tidak bisa dipertentangkan. Iya, oleh sebab itu mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan khilafah. Bahkan Allah pada waktu menurunkan manusia ke dunia dikatakan sebagai khilafah di dunia. Al-Quran ini. Ya. Silakan mau nambahin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa persidangan ahli forensik digital hari ini hanya membuka dokumen-dokumen yang berbentuk WhatsApp, ya, email yang pernah dikirim ke dalam laptop itu. Artinya apa? Artinya ini sebenarnya nggak perlu ahli gitu. Polisi, penyidik juga bisa kok buka laptop, buka WhatsApp. Untuk apa ada ahli digital forensik betul yang harus membuka dokumen ini gitu. Itu kan bisa dilihat. Nah, tapi di situ ada yang menarik di situ. Itu kan WhatsApp itu kan bicara antara terdakwa dengan sesama teman rekan. Bicaranya tentang partai dakwah. Artinya apa dia? Kalau bicara partai dakwah artinya orang di republik ini kalau mendirikan partai susah. Artinya dia bersifat terbuka. Artinya partai dakwah itu kan udah ada izin dari Menkumhamnya. Artinya itu sah menurut hukum. Tidak ada larangan bikin partai di republik ini. Justru dengan yang bikin partai itulah. Artinya Ustadz Farid Ombak, dia sebagai ketua partai dakwah, artinya dia adalah orang yang menginginkan bahwa perjuangan itu harus transparan, terbuka, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Jadi dia tidak mengikuti ajaran JI. JI kan artinya sembunyi-sembunyi perjuangannya, sembunyi-sembunyi sana, gerak, rapat, diam-diam. Nah, kalau para terdakwa tidak mau gitu loh,
Terbukti di dalam rapat-rapat itu dia selalu menginginkan coba ke depan perjuangannya dirubah. Ya kan? Ada pembicaraannya itu, yaitu dengan sistem terbuka. Kedua, harus dengan sistem dengan yang disahkan oleh menteri, sudah ada dasar hukumnya gitu. Dan itu sudah dibikin, ada yayasan, ya. Yayasan sudah dibikin, yayasan Madinah, ada beberapa yayasan lagi dibikin untuk mencari dakwah. Yayasan-yayasan itu dakwah, artinya memang udah benar gitu loh. Jadi terdakwa ini mengajarkan pada orang-orang dia yang saksi-saksi itu supaya kamu tobat, kamu sadar perjuangan itu yang benar seperti ini, nggak usah seperti itu lagi gitu loh. Nah itu artinya apa? Mereka jadi ustaz para terdakwa ini memang dijebak. Dia justru menyarankan supaya bersifat terbuka dakwahnya, supaya ya berbadan hukum. Dijebak sebagai anggota JI itu kan nggak benar. Artinya memang mereka datang rapat-rapat itu dalam rangka untuk dakwah beliau, untuk menyadarkan para anggota JI itu supaya pola perjuangannya berubah dari tertutup bersifat terbuka. Yang tadi tidak ada badan hukum dibikin badan hukum. Itu artinya apa? Ini adalah strategi perjuangan yang benar menurut para terdakwa ini. Nah, saksi-saksi yang digolkan, oh iya dia anggota JI, itu cerita bohong aja. Mereka tuh didakwain sama Ustaz tadi, didakwain sama para terdakwa ini. Saya 2 kali naik haji dibimbing oleh Ustaz Farid Omba melalui Munato. Saya naik haji. Kami dia mengajarkan kita orang Ustaz Salafi itu melarang, melarang melawan kekuasaan, melarang melawan pemerintah. Selagi kita di Republik diberikan untuk sholat, dibolehkan untuk melaksanakan sholat, maka hukumnya wajib kita samina watona sama penguasa. Itu artinya apa? Memang ajaran-ajaran Salafi tidak pernah mengajarkan pemberontak. Yang memberontak itu adalah kaum Khawarij. Mereka melawan kekuasaan, mereka ini. Nah, ustaz-ustaznya tidak pernah mengajarkan seperti itu, gitu. Tiba-tiba mereka dituduh terorisme gara-gara ingin menyadarkan orang JI yang rapat-rapat supaya kembali ke jalan yang benar, dituduh terorisme. Ini ada berbalik gitu loh. Itu ya, itu aja yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini keterangan ahli forensik, digital forensik itu adalah tidak perlu dibutuhkan beliau, tidak ada gunanya. Keahlian beliau nggak ada gunanya dalam proses persidangan, nggak ada manfaatnya. Apa yang dituangkan oleh yang dijelaskan mereka itu seorang penyidik juga udah bisa kok, hanya buka laptop, hanya buka WhatsApp, itu bisa kok dilakukan, tidak perlu pakai ahli digital forensik. Negara nggak perlu keluar bayar mahal-mahal buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.